Di sebuah hutan yang berada jauh dari permukiman warga, terdapat sebuah wilayah yang hingga saat ini masih dianggap sebagai tempat paling berbahaya di daerah tersebut. Hutan itu terlihat sama seperti hutan lainnya, dipenuhi pepohonan besar dan semak belukar yang lebat. Namun menurut warga sekitar, siapapun yang memasuki kawasan itu setelah matahari mulai tenggelam memiliki kemungkinan sangat kecil untuk kembali. Sudah puluhan orang dilaporkan menghilang di sana, mulai dari pemburu, penebang kayu, hingga pendaki yang hanya ingin mencari jalur baru. Yang membuat semua orang semakin takut, tidak satu pun jasad korban pernah ditemukan. Dari sekian banyak cerita yang beredar, ada satu nama yang paling sering disebut oleh para tetua desa, yaitu si mulut putih. Konon, makhluk itu bukanlah hewan, bukan pula manusia. Wujudnya menyerupai manusia, tetapi tingginya hampir 3 meter dengan tubuh kurus dan sangat kuat. Kulitnya berwarna pucat keabu-abuan, seperti mayat yang telah lama terkubur. Tulang rusuknya terlihat menonjol keluar, sementara di sepanjang punggungnya tumbuh duri-duri tajam menyerupai tulang yang menembus kulit. Hal yang paling mengerikan adalah wajahnya. Monster itu memiliki mata putih polos tanpa bola mata hitam. Hidungnya hanya berupa 2 lubang kecil. Mulutnya selalu terbuka membentuk senyum lebar yang tidak pernah berubah, memperlihatkan deretan gigi tajam yang memenuhi hampir seluruh bagian rahangnya. Kedua tangannya jauh lebih panjang daripada manusia biasa, dan di ujung jari-jarinya terdapat kuku hitam yang sangat panjang, cukup tajam untuk merobek batang pohon. Menurut beberapa orang yang mengaku pernah melihatnya, si mulut putih tidak pernah langsung mengejar mangsanya. Ia lebih suka berdiri diam di balik pepohonan sambil memperhatikan dari kejauhan. Saat seseorang mengalihkan pandangan hanya beberapa detik, monster itu akan berpindah lebih dekat tanpa pernah terlihat berjalan. Semakin besar rasa takut korbannya, semakin dekat pula posisi makhluk tersebut. Keesokan harinya, Arga memulai pendakiannya seorang diri. Langit yang semula cerah perlahan berubah mendung ketika ia semakin jauh memasuki kawasan hutan. Jalur yang dilaluinya mulai dipenuhi pepohonan tua dengan akar besar yang menjalar kemana-mana. Udara terasa jauh lebih dingin dibandingkan daerah di luar hutan. Anehnya, tidak terdengar suara burung, serangga, ataupun hewan liar. Hutan itu begitu sunyi hingga suara langkah kaki Arga terdengar menggema di antara pepohonan. Awalnya Arga menganggap semua itu hanyalah kebetulan. Ia terus berjalan sambil merekam perjalanan menggunakan kameranya. Namun setelah hampir 1 jam mendaki, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Perasaan seperti sedang diawasi muncul tanpa alasan. Berkali-kali ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun. Hanya deretan pohon yang berdiri rapat seolah menutupi sesuatu di baliknya. Tak lama kemudian, Arga menemukan beberapa batang pohon dengan bekas cakaran yang sangat dalam. Bekas itu terlihat masih baru, bahkan serpihan kayunya masih berserakan di tanah. Tidak mungkin dibuat oleh beruang atau harimau, karena jarak antar cakaran terlalu lebar. Ia sempat mengabadikan bekas tersebut dengan kameranya, meski dalam hati mulai muncul rasa takut. Semakin jauh melangkah, kabut perlahan turun menutupi jalur pendakian. Di sana ia mulai terkejut melihat sosok si mulut putih. Ia kembali mengangkat kamera untuk memastikan, tetapi makhluk itu benar-benar menghilang. Belum sempat Arga bernapas lega, terdengar suara ranting patah tepat dari belakangnya. Perlahan ia membalikkan badan.
Di antara kabut yang semakin tebal, terdengar suara napas berat yang bukan berasal dari manusia. Saat itulah Arga menyadari satu hal mengerikan. Si mulut putih tidak lagi mengawasinya dari kejauhan. Monster itu kini berada sangat dekat. Beberapa minggu setelah hilangnya Argo, kawasan hutan itu kembali ditutup oleh pihak berwenang. Tim pencari telah menyisir setiap sudut hutan selama berhari-hari, namun hasilnya tetap sama. Tidak ditemukan jejak yang bisa menjelaskan kemana Arga menghilang. Yang tersisa hanyalah kamera yang masih menyimpan rekaman terakhirnya. Video itu sempat diperiksa oleh beberapa petugas, tetapi sebagian dari mereka menolak membicarakan apa yang mereka lihat. Mereka hanya mengatakan bahwa sosok dalam rekaman itu bukan manusia dan tidak mungkin dibuat dengan rekayasa.